Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program spesial Bersatu Lawan COVID-19. In association with Selamat malam pemirsa, pemerintah memperpanjang kebijakan PPKM di Provinsi Jawa Bali hingga 23 Agustus 2021. Ada sejumlah penyesuaian dalam kebijakan kali ini. Masyarakat kini bisa berkunjung ke pusat perbelanjaan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, Presiden Jokowi meminta sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyusun roadmap agar masyarakat bisa lebih hidup berdampingan dengan COVID-19. Sebagai pilot project, akan ada pengendalian protokol kesehatan pada 6 sektor, yaitu perdagangan, perkantoran dan industri, transportasi, pariwisata, keagamaan, dan pendidikan. Bersama saya Lucia Saharwi, kami akan membahas bagaimana penerapan protokol kesehatan di sektor perdagangan pada era PPKM dan seperti apa prokes digital yang dicanangkan Presiden Jokowi, di mana sektor perdagangan menjadi salah satu pilot project-nya. Inilah Bersatu Melawan COVID-19. Pemerintah memutuskan perpanjangan PPKM level 4 hingga level 2 di Provinsi Jawa Bali hingga 23 Agustus 2021. Beberapa peraturan kembali direvisi, salah satunya soal uji coba pembukaan pusat perbelanjaan dan pusat perdagangan yang kini dilakukan di 20 kabupaten kota. Pusat perbelanjaan dan pusat perdagangan kini diizinkan untuk beroperasi dengan kapasitas 50% mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam. Prosedur untuk masuk ke dalam pusat perbelanjaan masih sama dengan saat uji coba pertama dilakukan 10 Agustus lalu. Pengunjung diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi di gawai, kemudian melakukan pindai kode QR. Setelah itu, pengunjung juga diminta untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi di aplikasi yang sama. Setelah mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh, pengunjung sudah bisa langsung masuk ke pusat perbelanjaan. Pihak pengelola pusat perbelanjaan menyatakan selama sepekan pelaksanaan prosedur baru ini memang sempat ditemukan sedikit masalah. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat sudah mulai terbiasa. Ada sedikit sekali masalah-masalah yang kita temui, terutama di bagian aplikasi dan penggunaannya. Tetapi karena tim kita semua sudah ready untuk memberikan semua edukasi tentang aplikasi Peduli Lindungi, jadi tidak perlu dikhawatirkan untuk semua customer yang akan datang ke Kuningan City. Selain melakukan screening pengunjung melalui aplikasi Peduli Lindungi, pemberlakuan protokol kesehatan ketat juga tetap diterapkan di masing-masing toko. Untuk toko yang menjual produk makanan dan minuman, aturan makan di tempat saat ini telah diperbolehkan dengan kapasitas 25% dan waktu makan selama maksimal 30 menit. Jadi kita memberitahu ke customer dari kasir dari awal bahwa kita maksimal 30 menit. Nanti setelah itu customer kalau misalnya kita punya catatan lebih dari 30 menit, kita akan mendatangkan customer itu sendiri. Sementara bagi toko yang menjual produk non-makanan dan minuman, aturan jumlah pengunjung dan jaga jarak tetap diberlakukan. Setelah percobaan pembukaan, sebelumnya kami sudah melakukan general cleaning untuk persiapan pembukaannya, dan juga kami tetap mengikuti protokol kesehatan. Juga ada maksimal customer yang masuk, ada jaga jarak, termasuk sarung tangan dan face shield dan double masker. Selama sepekan pembukaan pusat perbelanjaan dengan prosedur baru ini, pihak pengelola dan toko sudah mencatatkan adanya kenaikan jumlah pengunjung dan pembeli. Mereka berharap jumlahnya akan semakin banyak seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang telah divaksinasi. Kami akan berdiskusi seputar penerapan protokol kesehatan di sektor perdagangan pada era PPKM dan protokol kesehatan digital yang dicanangkan Presiden Jokowi bersama dengan 3 narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom, yaitu Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 Sony B. Harmadi, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI Alfonsus Wijaya, serta juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi, Dedi Permadi. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Selamat malam, Mbak Lucia. Sehat terus ya semuanya ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ingin ke Pak Sony dulu nih Pak dari Satgas COVID-19.
pemerintah sudah membuka pusat perbelanjaan dengan protokol kesehatan ketat pada masa PPKM ini. Nah, bagaimana Satgas COVID-19 mewaspadai agar lonjakan kasus tidak kembali terjadi? Ya Mbak, jadi memang kita harus menyeimbangkan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Bagaimanapun juga pembatasan aktivitas tentu berdampak terhadap ekonomi. Tetapi para pelaku ekonomi harus paham juga bahwa di masa pandemi ini risiko penularan masih tinggi. Sehingga kami juga mohon kepada para pengelola usaha agar betul-betul melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena protokol kesehatan yang sudah ditetapkan tadi sudah dilihat, diukur risiko-risikonya. Lalu kemudian itu juga butuh kerjasama dari seluruh masyarakat. Karena sebaik apapun protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, lalu kemudian dijalankan oleh para pelaku usaha, di sisi lain yang kemudian melaksanakan protokol kesehatan kan juga masyarakat, pengunjung, dan seterusnya. Oleh karenanya kami melakukan beberapa strategi. Yang pertama, tidak pernah kendor untuk mengkampanyekan protokol kesehatan secara masif, ya. Bahkan Bapak Presiden juga berkali-kali menyampaikan 3M dan yang utama 1M, yaitu memakai masker. Oleh karenanya kami kemarin melakukan penggerakan lapangan terus, termasuk kemudian mengecek ke daerah-daerah, termasuk kita melihat juga bagaimana pelaksanaan di mal. Lalu kemudian yang berikutnya adalah operasi, ya. Operasi kepatuhan yang dilaksanakan oleh tim gabungan, oleh Satgas daerah untuk memastikan bahwa aturan yang sudah dibuat tadi itu betul-betul dijalankan sebaik mungkin. Karena sekecil apapun loophole atau lubang yang mungkin menjadi celah kelemahan, itu bisa menyebabkan terjadinya penularan. Dan kita tahu bahwa dengan adanya varian Delta yang jauh lebih menular dibanding varian Alpha dan varian aslinya di Wuhan, maka memakai masker dengan cara baik dan benar, menjaga jarak dengan dengan jarak minimal yang sudah ditetapkan, dan kemudian rajin membersihkan tangan, mencuci tangan, itu betul-betul harus dilaksanakan. Belum lagi kemudian bahwa pengunjung misalkan seperti mal diwajibkan untuk sudah divaksin, lalu kemudian mereka diukur suhunya, memastikan bahwa mereka itu punya risiko yang cenderung lebih kecil. Jadi kita mencoba terus memitigasi, sembari juga kami sudah mendorong agar setiap institusi yang terlibat di dalam pembukaan usaha ini itu bisa betul-betul memiliki satgas institusi, sehingga pengawasan di dalam institusi tersebut juga menjadi lebih baik. Oke, Itu Mbak Lucy. Baik. Kita tanyakan kepada Pak Alfonsus dari APPBI ini apakah mempunyai, seperti tadi kata Pak Soni, satgas khusus yang mengawasi pelaku-pelaku usaha yang sudah diperbolehkan kembali membuka pusat perbelanjaan begitu? Ya, saya kira ini protokol wajib vaksinasi ini adalah bukan menghilangkan protokol yang sudah diberlakukan selama ini, selama pandemi, tapi ini adalah protokol wajib tambahan. Jadi saya kira yang lama itu memang sudah ada kita berlakukan sampai dengan saat ini, itu tidak menghilangkan, itu tetap kita lakukan. Nah, di dalam protokol yang lama itu memang sudah ada juga kewajiban untuk menyiapkan satgas internal di pusat perbelanjaan yang tugasnya adalah memastikan bahwa semua yang berada di pusat perbelanjaan, entah itu pengunjung, pekerja, ataupun toko-toko, benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang telah diterapkan baik oleh pemerintah maupun oleh pusat perbelanjaannya. Jadi saya kira, tambahan protokol yang sekarang ini juga menjadi kewajiban daripada petugas Satgas ini untuk juga bisa memastikan bahwa protokol wajib vaksinasi ini juga bisa berjalan. Nah, kenapa kami pusat perbelanjaan menyetujui dan mendukung protokol wajib vaksinasi ini? Karena ini adalah merupakan satu komitmen pusat perbelanjaan dan keseriusan pusat perbelanjaan dari sejak awal pandemi untuk bisa memberlakukan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan konsisten. Kami ingin memastikan bahwa siapapun yang berada di dalam pusat perbelanjaan itu dalam keadaan sehat. Ini adalah tujuan kami untuk menjadikan pusat perbelanjaan itu adalah salah satu fasilitas masyarakat. Kami ingin menjadikan pusat perbelanjaan sebagai salah satu fasilitas masyarakat yang aman dan sehat untuk dikunjungi. Itu adalah tujuannya. Jadi kenapa kami tambah protokol baru ini untuk lebih memastikan lagi, karena tidak ada jalan lain bagi kami untuk selalu meyakinkan masyarakat
bahwa pusat perbelanjaan itu aman dan sehat untuk dikunjungi. Jadi itulah yang kami harus lakukan terus-menerus supaya masyarakat semakin hari semakin percaya bahwa pusat perbelanjaan itu aman dan sehat. Pusat perbelanjaan ini menghadapi dua masalah besar selama pandemi. Pertama adalah masalah daya beli yang menurun. Kemudian adalah satu lagi masalah COVID-nya sendiri. Banyak untuk pusat perbelanjaan di kalangan menengah atas itu awareness-nya terhadap COVID sangat tinggi. Karena mereka membaca berita, mencari ilmu pengetahuan dan sebagainya. Karena awareness-nya semakin tinggi, mereka menjadi semakin berhati-hati. Inilah yang membuat tingkat kunjungan jadi menurun terus. Nah, oleh karenanya kami punya tujuan, target, meyakinkan mereka bahwa pusat belanja mereka itu, langganan mereka itu, tempat mereka yang biasa selalu datang sebelum pandemi ini, sekarang itu juga betul-betul aman dan sehat. Itulah tujuan kami untuk mendukung semua program-program, khususnya program baru yang diberlakukan oleh pemerintah untuk protokol tambahan, protokol wajib vaksinasi. Demikian. Iya, jadi tidak ada keluhan begitu ya Pak dari pelaku usaha terkait dengan syarat baru ini begitu, bahwa wajib vaksinasi semua pengunjungnya begitu? Pertama tentunya ini akan mempengaruhi tingkat kunjungan. Saya kira sesuatu yang baru, ini kan sesuatu yang baru buat pengelola dan sesuatu baru juga buat masyarakat umum. Perlu adaptasi. Jadi saya kira ini akan sedikit mempengaruhi tingkat kunjungan pada saat awal-awal. Tetapi saya kira seiring perjalanan waktu, kalau kita lihat review 1 minggu ini, semakin hari semakin terbiasa, baik itu pengelolanya maupun juga para masyarakat. Ini sama seperti dahulu pada saat pemberlakuan wajib masker pada awal-awal pandemi. Itu juga kan awal-awalnya juga cukup sulit, tetapi makin kelamaan masyarakat makin terbiasa, bahkan sekarang menggunakan masker itu sudah menjadi bagian dari gaya penampilan. Mudah-mudahan juga wajib vaksinasi ini juga bisa semakin lama masyarakat menjadi semakin terbiasa. Demikian. Baik, terima kasih Pak Alfonsus. Kita masih akan kembali dengan perbincangan terkait spesial program Bersatu Melawan COVID-19. Akan kembali sesaat lagi. Salah satu cara untuk mencegah atau melacak penyebaran COVID-19 adalah dengan melalui aplikasi Peduli Lindungi yang diterbitkan atau diluncurkan pemerintah. Nah, bagaimana sebetulnya cara kerja aplikasi Peduli Lindungi ini bisa membantu penguatan 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Kita akan tanyakan langsung kepada Pak Dedi Permadi dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Silakan Pak Dedi. Baik, terkait dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk pembukaan sektor perdagangan, kita sudah memahami bersama bahwa ada langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pertama pemilik gedung dan yang kedua oleh pengunjung. Untuk pemilik gedung ada 3 hal atau 3 langkah yang perlu dilakukan. Ini kami sampaikan supaya ada kesamaan pandangan karena kami pun masih menemui ada beberapa merchant atau pemilik gedung yang belum mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi sebagian besar sebetulnya sudah ya. 3 langkah itu diantaranya adalah pertama membuat QR Code area via aplikasi Peduli Lindungi. Jadi QR Code yang dimiliki oleh gedung ini tidak sembarangan mencetak, tetapi memang harus dirilis oleh Peduli Lindungi dan prosedurnya pemilik gedung tentunya sudah tahu. Kemudian QR Code yang didapatkan itu dicetak ya. Dan kemudian yang ketiga QR Code-nya dipasang di titik-titik check-in dan check-out. Itu yang perlu dilakukan oleh pemilik gedung. Sedangkan untuk para pengunjung ada setidaknya 4 hal yang perlu dilakukan sepanjang ia akan mengunjungi satu gedung tertentu. Yang pertama, pengunjung itu mengunduh dan melakukan instalasi aplikasi Peduli Lindungi di telepon genggam mereka. Kemudian yang kedua, pengunjung perlu klik scan QR Code di aplikasinya. Kemudian yang ketiga, pengunjung mengarahkan kamera pada QR Code check-in dan memilih check-in, menu check-in di dalamnya. Kemudian yang terakhir, pengunjung bisa menyimpan hasil scan dan menunjukkan kepada petugas untuk dilakukan verifikasi. Ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat secara lengkap karena ada banyak kejadian di mana masyarakat masih mencetak sertifikat vaksin. Sebetulnya Kementerian Kominfo dalam hal ini
sangat mengharapkan masyarakat tidak mencetak secara fisik sertifikat vaksin itu. Mengapa? Yang pertama, kalau kita lihat dari prosedurnya tadi, tentu kita tidak perlu menunjukkan sertifikat vaksin yang tercetak. Yang kedua, pencetakan sertifikat vaksin itu cukup berbahaya di dalam penyebaran data pribadi. Karena di dalamnya ada QR code-nya, ada NIK-nya, ya, kemudian ada data pribadi yang lain, sehingga ini rawan salah gunakan. Sehingga kami menghimbau kepada baik pemilik gedung maupun pengunjung untuk bersama-sama mengikuti alur ini. Kami sangat memahami bahwa beberapa minggu terakhir ini atau 1 minggu terakhir ini adalah masa uji coba. Ada beberapa kekurangan di sana dan di sini, tetapi kami melihat baik pengelola gedung maupun pengunjung semakin adaptif dengan cara baru ini. Oke, kita Demikian, tanyakan. Mbak Lucia. Baik, Pak Dedi, kita tanyakan ke Pak Alfonsus ini bagaimana aplikasi Peduli Lindungi kan sudah digunakan selama masa uji coba ini. Nah, bagaimana hasilnya dan apa saja kendala yang ditemui, Pak Alfonsus? Ya, saya kira kendala yang paling utama adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi, jadi bahwa masyarakat banyak yang belum mengenal aplikasi Peduli Lindungi dan belum mengunduh ataupun belum memiliki akun Peduli Lindungi pada saat datang ke pusat perbelanjaan. Ini yang sedikit bisa membuat banyak antrian-antrian di pintu masuk. Jadi saya kira itu yang paling utama. Jadi kami memang berharap pengunjung sebelum datang ke pusat perbelanjaan sudah mengunduh ataupun sudah memiliki akun Peduli Lindungi, sehingga pada saat datang ke pusat perbelanjaan hanya tinggal melakukan scanning saja terhadap QR code yang ada di tiap-tiap pintu masuk. Jadi kami melihat itu yang paling masalah yang paling cukup saya kira membuat banyak antrian di pintu masuk. Itu saja. Kalau yang lain-lain itu masalah teknis yang saya kira itu kami bisa selesaikan dengan berkoordinasi dengan tentunya Kementerian Kesehatan dan berbagai kementerian terkait. Jadi itu saya rasa semakin hari sampai dengan saat ini sudah 1 minggu lebih masalah-masalah teknis kita bisa selesaikan. Tetapi memang himbauan kepada pengunjung tadi bahwa sebaiknya datang ke pusat perbelanjaan terlebih dahulu mengunduh dan memiliki akun Peduli Lindungi. Demikian. Oke, Pak Dedi, ini bagaimana Pak Dedi tanggapannya terkait pernyataan Pak Alfonsus tadi bahwa ternyata di lapangan ini banyak sekali yang belum tahu tentang aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian juga yang saya lihat ada banyak juga yang ternyata tidak bisa mengunduh sertifikat vaksin begitu, ada kendala. Nah ini bagaimana Pak Dedi? Betul, jadi memang kita terus bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan maupun Telkom sebagai pihak pengembang aplikasi Peduli Lindungi menyempurnakan fitur-fitur yang ada di dalam. Kalau tadi mungkin kita bisa menambahkan 1 poin bahwa Peduli Lindungi sangat penting untuk men-screening, untuk memilah pengunjung mana yang memang memiliki potensi besar untuk menularkan dan mana yang tidak. Jadi ketika kita sudah mendownload itu, kemudian sudah di-scan barcode-nya, maka ada 3 indikator, ada kuning, hijau, dan juga merah. Jika hijau, maka bisa masuk, jika kuning bisa masuk dengan persyaratan tertentu, dan jika merah tidak diperbolehkan untuk masuk. Ini sudah ada indikator-indikatornya, sehingga arti penting dari Peduli Lindungi ini harus dipahami oleh semua pihak termasuk masyarakat. Kami menghimbau masyarakat yang belum mengunduh aplikasi ini segera mengunduh, dan jika ada kendala, misalnya tadi kesulitan di dalam mengunduh sertifikat vaksin atau ada kendala yang lain, tentu kami ada help desk. Misalnya kalau terkait dengan sertifikat, itu ada sertifikat@pedulilindungi.id yang merupakan email untuk melakukan komplain atau laporan jika ditemukan adanya kesulitan. Nah ini sebetulnya kita terus sempurnakan aplikasinya bersama dengan pihak-pihak terkait, termasuk juga fitur-fitur yang misalnya tadi siang ada kendala selama kurang lebih setengah jam, tetapi kemudian itu sudah bisa pulih kembali. Tentu dalam masa percobaan ini kita terus
mengupayakan bahwa kekurangan-kekurangan dalam sistem ini bisa kita perbarui sehingga kedepannya bisa lebih lancar. Iya, mungkin harus lebih dipercepat juga begitu ya Pak sosialisasinya ya supaya bisa diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Nah Pak Sony, Presiden Jokowi meminta disiapkan roadmap agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan membuat protokol kesehatan digital di 6 sektor. Bagaimana Satgas COVID-19 dan lembaga lain menyiapkan hal ini? Ya Mbak, jadi memang kita harus menyiapkan beberapa skenario. Harapannya tentu pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Yang pertama, tapi yang kedua, pandemi akan menjadi lebih lama, ya kan? Lalu kemudian yang ketiga, kita menurunkan dari pandemi menjadi endemi. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi, di dalam penyusunan ini kita harus mempersiapkan yang pertama, bagaimana bisa mencapai target pengendalian dulu. Jadi sebelum roadmap itu jadi untuk jangka panjang, maka target utama kita adalah bagaimana mengendalikan COVID-19. Apa yang disebut COVID-19 terkendali? Kalau positivity rate kita sudah di bawah 5%. Lalu kemudian terjadi tren penurunan kasus baru. Lalu kemudian tidak ada misalkan level 4 dalam waktu 14 hari. Jadi kita menurunkan level 4 menjadi level 3, level 3 menjadi level 2, dan seterusnya. Lalu tidak ada lagi yang di level 4 selama minimal 14 hari. Itu artinya kita sudah bisa mengendalikan. Kalau sudah terkendali, maka target berikutnya adalah bagaimana penyakit ini tidak menimbulkan risiko kesakitan atau dirawat, dan kemudian juga menurunkan risiko kematian. Jadi di dalam roadmap itu nanti jelas sekali ya apa yang harus kita lakukan untuk menurunkan risiko kesakitan dalam artian harus dirawat dan juga risiko kematian. Sehingga harus dilakukan langkah-langkah dan upaya sejak sekarang apa saja yang harus disiapkan sehingga semua pihak juga bisa bersama-sama mendukung persiapan tersebut, Mbak Lucy. Oke, Pak Dedi, apakah protokol kesehatan digital dengan integrasi aplikasi Peduli Lindungi ini bisa dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia? Ya, sebetulnya kita terus mengupayakan ya Mbak Lucia ya. Saat ini kita mulai dari area Jawa Bali. Sebetulnya aplikasi Peduli Lindungi untuk pembukaan sektor perdagangan itu dimulai pertama kali di Bali dengan penerapan di 500 merchant. Merchant itu bisa berupa toko, kafe, dan lain sebagainya. Itu dilakukan sekitar 2 minggu yang lalu. Kemudian di minggu ini kita perluas ke Jawa Bali. Sampai saat ini ada 26 juta pengguna Peduli Lindungi, dan untuk penggunaan QR Code memasuki sentra-sentra perdagangan ini sudah cukup banyak, Mbak Lucia. Misalnya untuk mall sudah ada 170 mall di seluruh Jawa Bali, kemudian ada di 34 bandara, dan ada di lebih dari 900 merchant di Bali untuk saat ini. Jadi dulu hanya 500 merchant, sekarang sudah 900 merchant. Nah, artinya apa? Kita semakin memperluas jangkauan dari penerapan aplikasi ini. Memang tidak bisa kemudian serentak di seluruh Indonesia diterapkan. Ini juga memperhatikan bagaimana perkembangan kasus yang terjadi. Jika kita melihat ada banyak pertimbangan di mana sistem ini belum dilakukan di luar wilayah Jawa Bali. Misalnya yang pertama adalah tingkat risiko dan penyebaran kasusnya. Kita seperti ketahui bersama bahwa tingkat risiko di luar Jawa Bali masih cukup tinggi gitu. Yang kedua adalah tingkat vaksinasi, di mana untuk vaksinasi ini juga masih relatif rendah di luar Jawa dan Bali. Tetapi pemerintah tentu saja berusaha untuk mempercepat itu. Saya rasa dari Satgas COVID maupun KPCPEN berusaha untuk terus menekan kasus di luar Jawa Bali juga, dan di saat bersamaan mempercepat vaksinasi, di mana kita mencanangkan target 2,3 juta vaksinasi per hari, baik untuk Jawa Bali maupun luar Jawa Bali. Sehingga diharapkan dengan demikian jangkauan atau coverage dari pelaksanaan sektor perdagangan yang menggunakan teknologi digital ini bisa semakin diperluas.
Iya, tapi bagaimana kemudian dengan wilayah yang infrastruktur digitalnya belum cukup memadai begitu? Jangan dijawab dulu, Pak Dedi. Kita akan kembali dalam perbincangan spesial program Bersatu Melawan COVID-19 setelah pariwara berikut. Ya, kita masih berbincang terkait penerapan protokol kesehatan pada sektor perdagangan di masa PPKM bersama perwakilan dari Satgas COVID-19, dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia dan juga dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Saya ingin ke Pak Soni dulu dari Satgas COVID-19. Pak Soni, apakah syarat vaksinasi bagi pengunjung pusat perbelanjaan ini merupakan salah satu cara untuk mendorong orang untuk mau divaksinasi? Dan kemudian bagaimana dengan mereka yang belum bisa divaksinasi karena alasan kesehatan atau karena anak-anak di bawah umur 12 tahun begitu, sementara mereka ingin mendatangi pusat perbelanjaan? Ya Mbak, jadi ada dua tujuannya. Yang pertama adalah tentu mendorong masyarakat untuk mau divaksin ya, karena itu mempercepat program vaksinasi kita dengan target-target yang cukup tinggi. Lalu kemudian yang kedua tentunya menurunkan risiko penularan maupun juga risiko kesakitan maupun kematian tadi, sehingga mereka yang masuk ke pusat perbelanjaan selain dipastikan mereka sehat, mereka juga punya risiko lebih rendah untuk mengalami sakit. Lalu kemudian yang memang menjadi tantangan adalah bagaimana dengan mereka yang belum bisa divaksin. Ya, memang sebetulnya di dalam pembukaan untuk pusat perbelanjaan ini kita mendorong orang-orang yang punya risiko rendah dulu untuk bisa melakukan aktivitas. Kita justru melindungi mereka yang punya risiko tinggi. Lalu kemudian memang tidak disarankan bagi mereka yang punya risiko tadi untuk masuk ke pusat perbelanjaan, mengingat kita masih dalam masa potensi atau risiko penularan yang cukup tinggi juga. Sehingga itu harus dipahami bahwa keinginan pemerintah untuk membatasi tadi didasarkan pada keinginan untuk mencegah munculnya penularan baru secara masif dan juga risiko kematian yang tinggi. Lalu kemudian juga ini merupakan waktu kita untuk melakukan uji coba. Karena tadi yang ditanyakan oleh Mbak Lucy, itu bahwa roadmap kita dibuat ini, lalu kita harus mulai menyiapkan kan bagaimana cara melaksanakan aktivitas secara normal tetapi aman dari penularan atau risiko penularannya yang rendah. Sehingga salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi di dalam penerapan protokol kesehatan. Oleh karenanya penerapan atau uji coba untuk 6 aktivitas utama termasuk di sektor perdagangan ini itu betul-betul dalam rangka atau menjadi bagian dari pelaksanaan roadmap hidup berdampingan dengan COVID-19. Karena di situ juga kita ingin meningkatkan kapasitas respon pemerintah di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, tetap ya bisa melaksanakan aktivitas ekonomi, tetapi di sisi lain kita benar-benar harus menurunkan risiko-risiko yang ada, risiko penularan, risiko kesakitan, dan risiko kematian. Oke. Baik, Pak Alfonsus, apa yang dipersiapkan APPBI guna memastikan protokol kesehatan ini tetap dilaksanakan dengan ketat di setiap pusat perbelanjaan? Lalu kemudian apakah ada sentra-sentra vaksinasi nanti di setiap pusat perbelanjaan? Iya, saya kira pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat, disiplin dan konsisten, ya konsisten ini selalu saya garis bawahi karena ini menurut saya menjadi sangat penting. Karena terjadi lonjakan-lonjakan kasus positif beberapa kali di Indonesia ini karena menurut saya adalah masalah inkonsistensi. Jadi ini jadi sangat penting menurut kami konsistensi ini. Nah, pusat perbelanjaan selalu menerapkan 3 hal tersebut, ketat, disiplin, dan konsisten. Ini merupakan satu komitmen, saya kira sudah menjadi satu keseriusan dari pusat perbelanjaan untuk memperlakukan hal tersebut. Demikian juga dengan pemberlakuan wajib vaksinasi ini. Nah, kami sebetulnya sudah berulang kali merasakan buka tutup pusat perbelanjaan ini karena akibat lonjakan kasus yang terjadi beberapa kali. Sangat berat sekali jika pusat perbelanjaan ini ditutup. Untuk bangkit lagi setelah tutup, contoh saja misalkan untuk hanya meningkatkan tingkat kunjungan 10 sampai dengan 20% saja, itu diperlukan waktu tidak kurang dari 10 sampai dengan 20%.
Jadi kami berharap tidak ada penutupan-penutupan lagi, karena kan kita juga tidak tahu nih COVID-19 kapan bisa hilang dari muka bumi ini. Nah, oleh karenanya sekarang itu ada satu instrumen, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sony, instrumen vaksinasi. Inilah yang menurut kami harus kami dorong. Jadi kami betul-betul serius memberlakukan ketentuan ini. Tentunya kalau dengan serius ini kan berarti kami akan komit menjaga disiplin pemberlakuan ini secara ketat. Gitu. Kami ingin supaya tidak terjadi lagi penutupan-penutupan lagi. Karena penutupan itu biayanya sangat besar, pengorbanannya sangat besar. Jadi diharapkan dengan satu instrumen baru ini yaitu vaksinasi, bisa mencegah terjadinya lonjakan-lonjakan kasus positif tadi. Inilah yang kami dorong terus-menerus bagi pusat perbelanjaan, juga bagi teman-teman semua pusat perbelanjaan yang ada di seluruh Indonesia, bukan hanya di Pulau Jawa dan Bali saja. Nah, kemudian juga kami selama ini sebelum lonjakan kasus terjadi, juga kami memang pusat perbelanjaan telah menjadi sentra vaksinasi di beberapa tempat di pusat perbelanjaan, bahkan di Pulau Jawa hampir mayoritas sudah pernah menjadi sentra vaksinasi. Nah, khusus pada saat pemberlakuan uji coba ini ataupun pemberlakuan daripada protokol wajib vaksinasi, kami juga menyiapkan sentra vaksinasi, tetapi memang skalanya lebih kecil. Jadi kami sebutnya sentra vaksinasi mini. Ini adalah untuk memudahkan masyarakat untuk bisa melakukan vaksinasi. Jika ingin datang ke pusat perbelanjaan, kalau belum vaksinasi, bisa melakukan vaksinasi di pusat perbelanjaan. Saat ini contoh misalkan di Jakarta ada 51 pusat perbelanjaan yang telah menyediakan sentra vaksinasi mini, dan ini terus akan ditambah sampai dengan juga seluruh pusat perbelanjaan yang diizinkan untuk buka, khususnya di level 4 dan level 3 yang ada di seluruh Pulau Jawa, karena Bali memang belum diperbolehkan untuk beroperasi. Jadi memang kami berkomitmen juga selain menerapkan protokol wajib vaksinasi ini, juga menyediakan sentra vaksinasi mini. Demikian. Oke, baik Pak Alfonso. Pak Dedi, terkait dengan protokol kesehatan digital ini, bagaimana dengan wilayah yang infrastruktur digitalnya belum cukup memadai begitu? Ya, sebetulnya infrastruktur digital kita bisa pahami dari sisi infrastruktur telekomunikasi yang disediakan baik oleh perusahaan telco maupun pemerintah, dalam hal ini akses sinyal, terutama sinyal 4G. Untuk itu pemerintah sedang mempercepat. Kita ini sekarang memiliki 83.218 kelurahan dan desa di seluruh Indonesia. Masih ada 12.548 desa yang belum terjangkau sinyal 4G. Tadinya initial plan-nya atau rencana awal itu baru akan terselesaikan di tahun 2032. Tetapi untuk mempercepat proses transformasi digital kita, maka perencanaan itu dipercepat atas arahan Bapak Presiden dan dieksekusi oleh Pak Menteri Kominfo, itu dipercepat 10 tahun lebih awal, sehingga kita akan melihat seluruh desa dan kelurahan kita itu akan terjangkau sinyal 4G pada akhir tahun 2022, dipercepat 10 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya kita juga berbicara tentang tantangan perangkat, Mbak Lucia. Apakah masyarakat itu memiliki gawai yang cukup mumpuni? Apakah masyarakat punya smartphone dan lain sebagainya? Kebetulan ini juga terus kami diskusikan antara Kemenkes, Telkom dan juga Kominfo, bagaimana memfasilitasi masyarakat yang tidak memiliki gawai yang memadai. Misalnya ada rencana untuk melakukan terobosan-terobosan, misalnya membuat microsite atau dengan cara menunjukkan kartu identitas sehingga petugas bisa mengecek apakah yang bersangkutan sudah divaksin atau belum. Tetapi itu tentu masih dalam perencanaan yang akan diputuskan kemudian, karena kita juga sangat mempertimbangkan aspek-aspek seperti pelindungan data pribadi jika seseorang harus menunjukkan kartu identitasnya. Jangan sampai ini menjadi peluang untuk kebocoran data pribadi. Jadi di saat yang bersamaan kita melakukan terobosan, memikirkan terobosan apa yang bisa digunakan oleh masyarakat yang tidak memiliki smartphone. Di saat yang bersamaan kita ingin memastikan bahwa pelindungan data pribadi itu tetap bisa dilakukan.
Ya, terkait dengan keamanan data pribadi dari aplikasi Peduli Lindungi ini juga nanti akan saya tanyakan, tapi kita akan bahas lebih lanjut lagi setelah pariwara. Pemirsa, spesial program Bersatu Melawan COVID-19 akan kembali setelah jeda berikut. Ya, kita masih berbincang dalam spesial dialog Bersatu Melawan COVID-19. Tadi Pak Dedi sudah menjelaskan cukup banyak tentang aplikasi Peduli Lindungi nih. Nah, salah satu menjadi concern masyarakat itu bagaimana dengan keamanan data pribadi dari aplikasi Peduli Lindungi ini, Pak. Karena banyak isu di masyarakat bahwa aplikasi ini rawan phishing dan malware. Ya, jadi sebetulnya dari awal pengembangan aplikasi Peduli Lindungi yang dilakukan oleh PT Telkom, ini sudah memperhatikan aspek keamanan data pribadi, termasuk ada yang namanya perjanjian atau nota kesepahaman antara Menteri Kesehatan dengan Menteri Kominfo terkait dengan pelindungan data dalam dukungan terhadap pemberantasan COVID-19. Nah, apa yang kita lakukan untuk menjaga data pribadi masyarakat itu? Yang pertama tentu kita memperbaiki dan mendorong Telkom sebagai pengembang aplikasi ini untuk terus memperbarui fitur-fitur keamanan sibernya. Dalam hal ini, sebagai lembaga teknis yang mengurusi keamanan siber, BSSN dilibatkan untuk melakukan audit keamanan siber secara berkala. Dan itu tengah dilakukan saat ini. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, yang dilakukan adalah secara sistem, maka tata kelola pelindungan data pribadinya itu juga terus diperbaiki. Misalnya saja ketika tata kelola penyimpanan data di server itu dipindahkan ke government cloud atau pusat data nasional yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang berada di bawah Kementerian Kominfo. Ini adalah upaya untuk menjaga betul-betul data pribadi kita bisa terlindungi secara optimal. Saat ini sedang dilakukan migrasi ya dari pusat data yang ada di Telkom ke pusat data nasional yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Kominfo. Ini akan terselesaikan dalam beberapa hari ke depan dan diharapkan dengan pemindahan pusat data ini keamanan data juga semakin terjamin. Yang ketiga yang perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat adalah dari sisi kesadaran pengguna. Ini juga sangat penting. Dari sisi pemerintah sudah dilakukan upaya-upaya seperti saya sebutkan tadi. Tetapi dari sisi pengguna, masyarakat perlu juga mengimbangi dengan upaya-upaya melindungi data pribadinya sendiri. Langkah yang paling sederhana adalah dengan tidak mencetak sertifikat vaksin yang ada di Peduli Lindungi. Sekali lagi kami mohon kepada masyarakat tidak perlu mencetak sertifikat vaksin. Dan jika ada pengelola gedung atau pengelola sentra-sentra publik yang masih mewajibkan masyarakat untuk mencetak sertifikat vaksin, maka kami mohon juga untuk tidak melakukannya lagi. Karena sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah, tidak ada yang perlu dilakukan untuk mencetak vaksin dalam proses scanning QR code ini. Sehingga cetakan vaksin itu justru akan menimbulkan resiko-resiko keamanan siber seperti saya sampaikan di awal paparan ini. Jadi ini adalah kerja bersama, Mbak, dari sisi pemerintah tentu kita memperbaiki regulasi dan juga tata kelolanya bersama kementerian lembaga terkait, dan dari sisi masyarakat perlu juga kesadaran untuk melindungi data pribadinya. Ya, Pak Alfonsus, seperti yang sudah dihimbau dari Pak Dedi bahwa sebaiknya tidak dicetak begitu sertifikat vaksinnya, apakah ini juga diterapkan di pusat-pusat perbelanjaan bahwa hanya dilakukan pengecekan QR code saja? Ya, pemberlakuan protokol wajib vaksinasi ini dasar yang paling utama yang harus kita pegang adalah menghindari pemeriksaan secara manual. Jadi kami menginstruksikan dan itu menjadi satu SOP di pusat perbelanjaan bahwa tidak boleh melakukan pemeriksaan secara manual. Semua harus dilakukan melalui sistem, yaitu melalui aplikasi Peduli Lindungi, yaitu dengan cara melakukan scanning terhadap QR code yang ada di pintu-pintu masuk.
Ya. Jadi kami tidak pernah memperkenankan siapapun petugas-petugas di lapangan untuk melakukan pemeriksaan secara manual. Karena secara manual ini banyak masalah, seperti tadi salah satunya sudah disampaikan oleh Pak Dedi, masalah kerahasiaan. Tetapi ada juga satu masalah, yaitu sertifikat banyak yang dipalsukan. Jadi kalau dilakukan secara manual, kami tidak bisa mendeteksi yang mana sertifikat asli maupun yang mana sertifikat palsu. Jadi kami tidak mau melakukan pemeriksaan secara manual, kami menghindari pemeriksaan secara manual. Semua harus dilakukan secara by system, yaitu melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jadi itu sudah menjadikan satu SOP yang utama, yang mendasar bagi para petugas di lapangan. Demikian. Ya, baik. Berarti pengunjung yang datang sudah harus memastikan memiliki QR Code begitu ya. Nah, Pak Sony, apakah ada daerah yang belum siap memberlakukan protokol kesehatan ketat untuk masuk ke pusat perbelanjaan? Ya Mbak, jadi gini, sebetulnya pandemi ini telah memaksa kita untuk menjadi less contact society dan less contact economy. Ya, masyarakat yang semakin sedikit untuk bersentuhan secara fisik, lalu kemudian juga transaksi ekonomi yang juga secara fisik mulai berkurang. Oleh karenanya penggunaan teknologi menjadi penting. Nah, akses terhadap teknologi ini memang harus kita percepat, dan juga semua pihak harus mendukung untuk percepatan pemanfaatan teknologi. Apalagi kalau kita nanti punya roadmap untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 ini, maka banyak sekali hal-hal yang harus terhubung dengan teknologi tadi. Nah, jadi kami berharap memang akses terhadap teknologi ini bisa lebih cepat. Tadi Pak Dedi juga bilang bahwa ada tantangan memang bagi mereka yang tidak memiliki gawai yang memadai. Nah, kemudian juga kita tahu sendiri bahwa QR Code itu kan unik ya. QR Code unik, bayangkan kalau ada mall atau pusat perbelanjaan yang pintunya banyak. Sehingga setiap QR Code yang dibuat itu unik tadi, itu menyebabkan mereka harus membuat QR Code yang berbeda satu dengan yang lain. Dan itu juga tentu akan lebih repot. Tapi yang paling penting juga adalah selain teknologinya yang user-friendly, mudah bagi semua kalangan masyarakat, kita juga harus mensosialisasikan ini sebaik-baiknya. Dan ini kalau bisa dilaksanakan dengan sangat baik, maka tadi apa yang dikhawatirkan Pak Alfonsus, terjadi pembukaan, penutupan, dan seterusnya itu bisa kita hindari. Sehingga aktivitas bisa berjalan dengan baik, tetapi kita juga menurunkan risiko penularan. Ada beberapa syarat skema hidup berdampingan dengan COVID-19 yang direkomendasikan WHO. Yang pertama, harus bisa mengendalikan kasus dengan salah satunya positivity rate tadi, sistem kesehatan kita di setiap wilayah, jadi bukan cuma soal teknologi di setiap wilayah tadi Mbak Lucy, tapi juga sistem kesehatan yang ada itu mampu mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, mengarantina mereka yang terinfeksi. Lalu kemudian risiko penyebaran virus juga harus bisa ditekan, ada langkah pencegahannya, dan seterusnya. Nah, publik harus memiliki kesempatan juga untuk memberikan masukan, pendapat, dan seterusnya. Karena bagaimanapun juga, misalkan pengunjung pusat perbelanjaan, mereka juga mungkin kalau mereka mengalami kesulitan, mereka bisa kemudian menyampaikan keluhannya. Sehingga memang publik sendiri ini kan seperti uji publik ya, Mbak Lucy ya. Jadi publik itu bisa memberikan tanggapan terhadap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi dalam hal ini, pemerintah betul-betul sedang menerapkan upaya-upaya agar kita bisa hidup setidaknya di satu sisi penanganan kesehatannya, pencegahan penularannya bisa dilakukan sebaik mungkin, tapi di sisi lain kita juga ingin ekonominya tetap berjalan dengan baik. Ya, kita berharap penerapan protokol kesehatan ketat ini bisa berlaku di seluruh wilayah Indonesia begitu secepatnya ya. Nah, pemirsa, spesial program Bersatu Melawan COVID-19 masih akan kembali sesaat lagi setelah pariwara. Kita masih dalam perbincangan terkait penerapan protokol kesehatan pada sektor perdagangan di masa PPKM bersama perwakilan dari Satgas COVID-19, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, dan juga Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dan kita sudah masuk di segmen terakhir, tentunya ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat dari masing-masing perwakilan. Silakan saya berikan kepada Pak Sony terlebih dahulu. Baik, di masa pandemi ini intinya
kita tidak bisa menghilangkan risiko penularan. Yang bisa kita lakukan adalah menekan risiko penularan serendah mungkin. Oleh karenanya, supaya risiko penularan bisa kita tekan, harus ada upaya-upaya adaptif yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Pemerintah menyiapkan layanan yang bisa mempermudah masyarakat di dalam melakukan aktivitasnya, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Tadi kita sudah dengarkan bahwa ada protokol kesehatan digital, tapi di sisi lain masyarakat harus tetap konsisten, harus tetap disiplin di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Bagaimanapun juga, upaya bersama ini akan mempercepat kita bisa menurunkan level pandemi menjadi endemi. Dan upaya bersama ini harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, karena kebersamaan itulah yang membuat kita bisa lepas secara lebih cepat dan lebih baik. Baik, ya silakan Pak Alfonsus, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, saya kira aplikasi Peduli Lindungi ini adalah hanya sekedar alat gitu ya. Tetapi yang jauh lebih penting sebetulnya adalah Ya, sepertinya ada masalah dalam komunikasi. Kita ke Pak Dedi terlebih dahulu. Pak Dedi, silakan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Baik, jadi saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sony, bahwa ini adalah upaya bersama dan perlu dukungan dari semua pihak yang terkait. Kita melihat bahwa ada pembukaan sektor perdagangan, kita akan perluas di sektor-sektor lainnya, sehingga masyarakat bisa hidup berdampingan, dan kemudian di saat yang bersamaan kita bisa menekan angka COVID-19. Dalam hal ini, digital tracing di sektor pariwisata juga sudah mulai kita lakukan. Misalnya ketika kita meluncurkan sektor pariwisata dengan tracing digital ini di Bali, sudah tersedia di 15 hotel, 6 fasilitas, dan kantor ITDC, dan akan dikembangkan di beberapa sektor yang lain. Sehingga kita berharap ada optimisme bangsa Indonesia dengan kita mendukung program ini bersama-sama. Lambat laun kita akan merasakan kehidupan era baru yang dimana kita bisa mencegah penyebaran COVID-19, dan di saat yang bersamaan ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik. Ya, baik. Pak Alfonsus, silakan kembali lagi bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Ya, saya kira bukan hanya pelaku usaha aja ataupun khususnya pusat perbelanjaan yang tidak menghendaki terjadinya lagi penutupan operasional yang sungguh memberatkan bagi pelaku usaha ataupun pusat perbelanjaan, tetapi juga masyarakat merasakan, apalagi yang terakhir lonjakan kasus yang terakhir ini, kemudian dengan penutupan operasional yang terakhir ini, saya kira dampaknya begitu berat bahkan dibandingkan 2020 yang lalu. Jadi saya kira semua tidak mau menghendaki itu. Nah, aplikasi Peduli Lindungi ini menurut saya ini hanya sekedar alat. Tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana kita mendorong percepatan vaksinasi agar secepatnya kita bisa mencapai herd immunity. Sehingga Indonesia bisa segera keluar dari krisis kesehatan. Saya kira itu yang jauh lebih penting. Untuk mencapai itu salah satunya adalah dengan menggunakan program aplikasi Peduli Lindungi ini. Jadi saya kira ini harus didukung bersama oleh semua pihak, oleh para pelaku usaha maupun oleh masyarakat. Yang berikutnya adalah yang merupakan catatan ini untuk mengingatkan bagi semua masyarakat bahwa program wajib vaksinasi ini di pusat perbelanjaan tidak meniadakan protokol kesehatan yang selama ini sudah berjalan, yaitu seperti penggunaan masker, pengukuran suhu tubuh, jaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya. Itu tetap diberlakukan. Jadi meskipun masyarakat lolos dari screening wajib vaksinasi, tetapi belum tentu bisa masuk ke pusat perbelanjaan kalau belum melewati protokol kesehatan yang sudah diberlakukan selama ini, selama pandemi. Yaitu misalkan tidak menggunakan masker, tetap tidak bisa masuk meskipun sudah lolos dari screening wajib vaksinasi. Suhu tubuh tinggi, tetap tidak bisa masuk pusat perbelanjaan meskipun sudah lolos dari screening wajib vaksinasi. Jadi saya kira ini adalah tujuan kita bersama, bagaimana kita mempercepat percepatan vaksinasi secara nasional agar kita segera mencapai herd immunity, sehingga ini saya kira semua cita-cita harapan semua masyarakat
Indonesia supaya kita cepat keluar dari krisis kesehatan ini. Demikian, terima Amin. kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Alfonsus, juga Pak Sony dan Pak Dedi untuk informasinya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang kita tahu belum pasti kapan akan selesai. Kita harus siap untuk bisa hidup dengan banyak kebiasaan baru dan pemerintah akan menyusun roadmap agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan menggunakan protokol kesehatan digital pada 6 sektor sebagai pilot project-nya. Selain itu, masyarakat juga harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, jangan lengah, pandemi masih mewabah. Divaksinasi dan disiplin protokol kesehatan menjadi kunci menghentikan penularan COVID-19. Ingat 3M di aktivitas keseharian, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Lucia Saharu undur diri, sampai jumpa.